Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema menghamba kepada dunia, akhirnya dunianya membuatnya susah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah dimanapun berada, Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tentang hakikat atau tujuan kita diciptakan. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Beribadah kepada Allah tentunya ada aturannya, ada syariatnya. Yang mana syariat itu juga Allah firmankan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 untuk diikuti. Dan anjuran agar tidak mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Syariat atau peraturan itu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dengan dua pusaka tersebut kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada keduanya. Seperti itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Tema kali ini yang ingin saya bahas adalah kebanyakan manusia itu tersesat karena kenikmatan duniawi. Dunia yang diagung-agungkan oleh orang awam yang tidak mengerti hakikat tujuan dunia itu diciptakan, yang sebenarnya dunia itu seharusnya dijadikan sarana beribadah, bukan untuk diakui, bukan untuk dimiliki, bukan untuk disimpan, apalagi disombongkan. Kita harus mengetahui bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia itu menyukai hal-hal pernak-pernik keduniawian. Beberapa hal yang manusia sukai itu disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maksudnya surga. Hal itu yang menjadikan manusia itu kebanyakan lalai mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Allah sudah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa semua yang bernyawa itu akan diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Seringkali orang yang lalai dan binasa karena ujian kebaikan, yaitu tentang keduniawian, harta benda, mobil mewah, rumah mewah, pakaian, tas, jabatan atau profesi, usaha yang semakin lama semakin berkembang, akhirnya semakin sibuk dengan usahanya. Dengan tema ini saya ingin memberikan anjuran sekaligus mengingatkan bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan banyak manusia binasa karena dunia. Manusia banyak yang tidak mengerti
dunia itu menurut perintah Allah. Tergantung perintah Allah kepada dunia. Jika Allah itu menginginkan dunia itu supaya melayani hamba yang bertakwa, maka dunia itu akan memudahkan orang yang bertakwa itu di dalam menikmatinya, di dalam menjadikan sarana beribadah. Tetapi ketika Allah memerintahkan membuat dunia itu agar membuat susah kepada orang yang dikehendaki keburukannya, yaitu kepada orang yang pendosa, yang lalai kepada Allah, maka dunia itu pasti menyusahkannya. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Futuhul Ghaib, terbukanya kegaiban milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab itu menjelaskan tentang Allah berfirman, "Wahai bumi, barang siapa menghambakan dirinya kepadaku, maka berkhidmatlah engkau kepadanya. Dan barang siapa menghambakan dirinya kepadamu, maka buatlah ia susah." Pada firman Allah tersebut, kita diberi petunjuk bahwa dunia itu sesuai perintah Allah. Kalau misalkan orang-orang yang menghamba kepada Allah, bertakwa lahir dan batinnya, ngikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah menganjurkan kepada dunia itu, berkhidmatlah engkau kepadanya. Artinya, tunduk patuh kepada hamba tersebut. Tunduk patuh itu maksudnya adalah ketika seseorang yang bertakwa itu diberikan kelebihan harta, jabatan, anak-anak yang soleh atau soleha, orang yang bertakwa tersebut tidak mungkin terjerumus dengan sifat berbangga-bangga, pamer, takabur, merasa lebih baik, ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Tidak mungkin terjerumus kepada itu. Itu maksudnya dari kata berkhidmat. Jadi dunia itu suruh berkhidmat kepada orang bertakwa agar tidak membuatnya susah. Beda halnya ketika orang sebagai pendosa, orang yang sering durhaka kepada Allah, mereka yang saling memperebutkan dengan ketamaan tentang keduniawian itu, entah itu jabatan, harta benda, dan segala macamnya. Allah memerintahkan kepada dunia untuk membuat mereka susah. Yang dengan harta itu nantinya orang itu bisa celaka, bisa terjerumus kepada sifat takabur, sikap pamer, riya, yang akhirnya berujung kepada neraka. Bangga diri, sering posting-posting kekayaan, keberhasilan di medsos, yang istilah zaman sekarang flexing, memperlihatkan keberhasilan duniawi. Tidak melihat bagaimana saudara-saudara lainnya yang miskin, yang butuh perhatian, butuh pertolongan, mereka dengan berbangga-bangga tanpa ada empati sedikit pun kepada orang-orang lain yang tidak seperti dia. Nah, itu sebenarnya kebahagiaan yang semu. Nantinya ada saatnya Allah akan memberikan keputusannya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Surah At-Taubah ayat 24. Itu ada ancaman dari Allah kepada orang-orang yang berbuat fasik, berbuat pelanggaran. Yang mana berbuat pelanggaran itu adalah mencintai segala sesuatu itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik yang mendapat ancaman dari Allah seperti itu, sehingga kita harus memperlakukan hal-hal yang bersifat duniawi itu mengikuti syariat atau peraturan Allah. Jangan sampai seperti orang kafir yang kaya raya, terkenal, tapi berujung kepada mati bunuh diri. Seperti itulah orang yang binasa karena duniawi.
Assalamualaikum.